Pengajian hari ini adalah hari ke-7 wafatnya kakak saya, ibunya Bella. Di hari ke-7 ini kami memang mengundang untuk beberapa kerabat, sahabat, relasi, dan juga teman-teman lainnya yang tinggal juga di sekeliling rumah ini. Jadi 7 hari ini sebetulnya memang merupakan budaya, tetapi inti daripada hari ini adalah bagaimana bisa menemani keluarga yang sedang berduka, bisa mendapatkan doa-doa yang baik, bisa menyenangkan, bisa menenteramkan siapapun yang memang merasa kehilangan seorang istri, kakak, di sini ibu, Iya. dan juga teman-teman atau sahabat yang ada. Betul, betul. Jadi Kenapa? melihat banyak yang hadir. Iya, kedatangan masyarakat. Iya, banget ya. Iya, masya Allah, masya Allah. Bel. Ya, alhamdulillah kita sekeluarga berasa bersyukur sekali karena ternyata sebanyak itu orang yang sayang dan mendoakan ibu ya. Dan saya yakin saat ini ibu saya almarhumah sedang menonton kita semua dan insya Allah beliau bahagia di sana ngelihat banyak teman-teman media yang datang yang juga turut mengirim doa untuk almarhumah ibu saya. Masya Allah, terima kasih. Terus juga ya teman-teman kecil dari Mama Ayah, Tante Nas, ibu ya, semuanya pada datang, teman-teman ayah saya, keluarga, teman-teman Bella Ciki juga, kerabat semuanya. Ya alhamdulillah banget banyak yang datang. Tadi ada Haji Romai Rama ya, aku juga kaget tuh dia mau datang gitu. Terus ada Om Dik Doang juga, ada Om Adi Subono, ada Banyak banyak sahabat-sahabat, banyak banget sahabat artis. sahabat artis ya. Terima kasih atas Iya. nama keluarga, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian doa yang tidak putus sejak almarhumah tiada sampai dengan hari ke-7. Ini merupakan obat sebetulnya bagi saya dan juga keluarga untuk bisa melewati fase yang sangat tidak nyaman sebagai adik atau ibu atau istri yang memang meninggalkan kami dalam keadaan mendadak. Terima kasih untuk supportnya yang tidak putus-putus dari teman-teman media dan juga sahabat-sahabat yang lain. Kerabat sendiri sampai kalau menceritakan kebaikan almarhum ya, kerabat yang datang hari ini. Oh banyak sekali, ibu tuh ternyata banyak kebaikan-kebaikan yang kita juga baru tahu gitu. Kayak ibu suka nraktir mahasiswa, itu kita baru tahu ya. Nggak ada yang tahu sama sekali karena emang ibu nggak suka cerita gitu. Cuma dia sering ngasih oleh-oleh kayak baju, terus tas buat orang-orang yang dia sayang gitu. Ternyata banyak banget kebaikan yang ibu lakukan pada saat masih hidup itu membekas di hati banyak orang gitu. Makanya orang kalau datang ke saya ekspresi macam-macam, sampai ada yang nggak percaya, bengong, sampai nangis-nangis. Bahkan ada yang pingsan. Pingsan juga ada. Itu Jadi yang lebih histeris mereka, kami yang menerima, jadi makin tambah bingung bagaimana menyikapinya. Iya. Tapi itu bentuk kasih sayang. Tapi satu pelajaran yang saya bisa tarik bahwa memang dalam hidup saya dan juga kita semua mungkin harus belajar untuk lebih memudahkan urusan orang. Berbuat baik itu bukan hanya sekedar di depan kamera, bukan hanya sekedar ingin dipuji, tapi menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya berbuah hasil ketika sudah tiada. Jadi mungkin itu pelajaran buat kita semua kali ya. Hal yang positif seperti itu diajarkan ke putri-putrinya. Iya pasti ibu selalu mengajarkan kita untuk selalu berbagi ya, dan mengajarkan kita untuk berani bersuara jika memang kamu yakin itu benar ya. Kamu harus berani bersuara. Dan itu kayaknya ibu saya, adik-adiknya juga sama begitu semua. Suara Jadi, lantang. suara lantang Dengan prinsipnya masing-masing gitu ya. betul. Jadi kalau misalnya kita yakin prinsip kita itu benar, ya udah gitu kan, yakin bersuara gitu. Dan itu juga sebenarnya sikap dari almarhumah ibu saya yang dikagumi banyak orang ternyata karena beliau berprinsip gitu ya. Dan di saat yang bersamaan beliau juga almarhumah penuh kasih dan gemar berbagi. Jadi benar-benar masya Allah banget ibu saya tuh paket lengkap banget. Dan ya semoga kita bisa meniru ya, meskipun nggak se-perfect ibu gitu. Ciki kabarnya juga bekerja karyawan yang bekerja di rumah sempat disekolahkan juga nih sama ibu, gimana? Emang aku Ciki? Kak Bella, sorry maaf Kak Bella. Iya, gimana? Iya, kabarnya katanya supirnya Kak Bella, Mas Bambang sempat disekolahkan juga. Oh sama iya, adiknya. Bambang itu anak asuhnya ibu saya. Jadi ibu saya memang dulu punya beberapa anak asuh, salah satunya Bambang, ada lagi namanya Kak
Yanti. Nah mereka sekarang semuanya tuh udah pada sukses-sukses, udah pada punya karir yang cemerlang gitu. Ya dulu sempat kerja sama ibu tapi sekarang udah karirnya udah mana-mana lah. Tapi alhamdulillah karena dulu ibu baik sama mereka, mereka juga nggak ngelupain keluarga kita gitu. Jadi begitu dengar ibu udah nggak ada, mereka yang paling gercep untuk apa ya, jadi garda terdepan lah gitu, yang bantuin tahlilan juga. Mereka bantu nyiapin, bantu arrange, bantu ngatur orang keluar masuk. Jadi kayak IO-nya tuh mereka gitu. Jadi bukan keluarga udah nggak ngapa-ngapain sebenarnya. Dan saya mikir ini mungkin buah dari apa ya, kebaikan ibu. Pada akhirnya setelah ibu nggak ada, kebaikan ibu tuh dirasakan sama keluarganya semuanya gitu. Dan semoga ya berkahnya juga dirasain sama ya mama ayah, tante bubu, tante saya Syahnas, ayah Ikang, Bella, Ciki, dan semua keluarga besar semoga juga turut merasakan buah dari kebaikan ibu yang dilakukan semasa hidupnya. Karena dipermudah banget, masya Allah, makanan juga orang ada aja yang ngirim macam-macam gitu, dana makanan nggak kehabisan terus-terusan gitu. Iya tuh, jadi kayak masya Allah ini mungkin ya rezekinya ibu ya, semasa hidupnya banyak bantu orang, akhirnya pada saat dia nggak ada nggak nyusahin orang gitu. Jadi kebaikan dia tuh berbalas gitu, karena dia juga banyak membantu semasa hidupnya. Ini kan udah 7 hari Buah kebaikan. berlalu ya. Ada mimpi. Tradisi apa yang Ini yang mana dulu? tradisi apa yang merasakan kehilangan setelah 7 hari ini? Apa Dulu ya? kebiasaan-kebiasaan Nggak ada lama. tradisi. Tradisi sih nggak ada, paling ya seperti ibu-ibu kebanyakan aja. Ibu saya senang masak, terus beliau almarhumah tuh orang yang sangat resik sekali ya. Jadi ibu saya tuh kalau sekarang saya mikir setelah ibu saya nggak ada, saya sama Ciki bisa nggak ya seresik dia ngerawat rumah ini gitu. Tapi ya semoga ya Bismillah aja dengan teamwork ya, bisa. Meskipun nggak se-perfect beliau. Ini kan udah 7 hari, 7 hari. berlalu ya. Kemarin kan sempet Ciki juga katanya pengen banget dimimpiin ibu ya. Iya. Kalau kamu sendiri 7 hari ini udah ada mimpiin ibu? Iya, aku tidur aja susah ya. Kita tuh masih susah tidur tahu. Tapi ya pelan-pelan udah bisa dikit-dikit, meskipun kadang tengah malam masih suka kebangun terus tidur lagi, apalagi ayah gitu ya. Makanya kita dampingin terus gitu kalau malam. Ya paling kalau misalnya kebangun kita ya subuh gitu, sholat subuh jamaah sembari mendoakan ibu gitu. Karena emang saat ini yang bisa menolong ibu ya doa sih gitu. Tapi sebentar lagi kan almarhumah ulang tahun ya. Mungkin, Iya. dari Kak Bel atau mungkin dari Mbak sendiri, keluarga gitu ada rencana. Belum Udah ada. ada mungkin, atau maksudnya ada tradisi Belum ada. apa? Kalau sekeluarga besar belum ada. Belum dipikirkan. Belum dipikirkan gitu. Tapi pasti kirim doa ya. Biasanya seperti apa sih Kak kalau hari ulang tahun mama tahun-tahun? Tiup lilin, Tiup lilin, ya tiup lilin. makan-makan. ya. Ulang tahun standar, Iya. standar orang ulang Ada tahun. orang ulang tahun lah bareng keluarga. Makan-makan di luar rumah mungkin? Nah, bisa di luar, bisa di rumah, bisa ada yang kirim, bisa betul, apa aja. betul, iya. Ya pokoknya biasanya merayakan dengan keluarga dekat sih ya. Tahun ini ya karena ibu sudah berpulang ya, palingnya kita ya merayakan dengan yang masih ada gitu. Kondisi Ayah Ikang seperti apa sekarang? Kondisi Ayah Ikang baik-baik saja. Mau ada wawancara lebih variatif, saya panggil sahabatnya Ikang, Vina Panduwinata, mau? Ya, supaya ada variasi. Kabel, kondisi Kita ayah kayaknya itu udah kan- selesai. Oke, kondisi ayah terakhir. Kami saya, Bismillah, Insya Allah kami sehat. Ya doain aja kita semua tabah menghadapi ini semua. Doanya? Kalau nangis kita semua nangis. Saya juga nangis ditinggal ibu saya, teman-teman. Gak ada yang mudah ya, namanya ditinggal orang tua tuh pasti kita meskipun di luar senyum, di dalam tuh pasti menangis gitu. Kita sholat berjamaah, doa bareng. Nangis nggak apa-apa, teman-teman cowok pun nangis juga nggak apa-apa karena itu manusiawi gitu. Nah, kesedihan itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita nangis karena baru ditinggal oleh orang tercinta, nggak apa-apa, nangis aja gitu. Lewat nangis kita kirim doa. Insya Allah itu yang akan menolong ibu saya di sana. Ya.